Ya, selamat sore. Hari ini kita akan membahas topik mengenai present perfect. Ini bagian dari satu tenses dari 16 tenses yang ada di bahasa Inggris, ya. Oke, fungsinya apa sih present perfect tense ini? Saya ulangi lagi, tense adalah waktu di dalam ilmu bahasa. Tense itu adalah waktu. Jadi ketika kita menjelaskan kejadian yang dimulai di masa lampau dan sampai saat ini masih terjadi, itulah present perfect. Artinya sudah sempurna kejadian tersebut, ya. Apa bedanya dengan simple past? Meskipun sudah dimulai masa lampau, present perfect ini tidak jelas kapan selesainya. Oke, mungkin saja sudah dimulai kemarin waktu lampau, sekarang pun masih dilakukan dan mungkin kedepannya masih dilakukan. Itulah present perfect. Saat ini present perfect, kejadian tersebut sudah terjadi, tetapi masih mungkin terjadi di kemudian hari atau tidak jelas waktunya. Nanti untuk tanda waktunya untuk present perfect, time signalnya ini ada dua. Ada since, ya, since. Jadi jangan salah bunyi, ini bukan science nanti ilmiah. Ini since dan for. Untuk menyatakan waktunya. Since diterjemahkan sejak kapan kejadian tersebut terjadi. Kalau for, durasi waktunya sampai sekarang, ya. Jadi since selama, for since sejak, for selama. Inilah tanda waktu, dua tanda waktu yang sering dipakai untuk menjelaskan present perfect. Oke, saya jelaskan lagi. Present perfect tense dipakai untuk kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang sudah complete, yang sudah perfect, yang sudah sempurna sampai saat ini. Tidak jelas waktunya kapan selesai, tapi di sini pengertiannya sudah dimulai sejak lampau, tapi sekarang sudah terjadi, sudah sempurna, dan mungkin kedepannya masih terjadi. Apa bedanya dengan simple past? Meskipun dua-duanya simple past juga terjadi di masa lampau, tapi simple past itu sudah jelas waktunya kapan selesai di waktu lampau, sudah terjadi di masa lampau dan jelas waktunya sudah selesai. Sedangkan untuk present perfect belum selesai atau tidak jelas waktunya. Contohnya dalam bahasa Indonesia kita sering ngomong saya sudah makan, tapi tidak jelas selesai makan itu jam berapa tadi. Saya sudah makan, saya sudah membaca buku itu, saya sudah minum susu, gitu. Sudah. Nah, disebut present karena auxiliary-nya, kata bantunya itu bentuk present. Ada dua, have dan has. Kalau nanti dia subjeknya itu she, he, it, kata bantunya itu nanti has. Oke, kalau dia nanti I, you, they, we, itu nanti kata tanda time auxiliary-nya itu have. Jadi bedakan yang have dan has. Nah, inilah ciri khusus untuk present perfect. Ada yang pakai have, ada yang pakai has. Sedangkan nanti kalau past perfect, nanti kita akan jelaskan have dan has ini menjadi had. Karena bentuk past dari have dan has itu had. Jadi bedakan have dan has ini sebagai kata kerja yang mempunyai, sedangkan di sini ini bukan mempunyai artinya, tapi telah atau sudah dalam bahasa Indonesia. Oke, ya. Ada dua. Kalau untuk non-verb nanti kita pakai to be been, sudah kita jelaskan sebelumnya pakai been. Contohnya, saya sudah menjadi seorang dosen selama 10 tahun. I have been as a lecturer. Di situ tidak ada kata kerja. Tapi kalau saya bilang saya sudah mengajar bahasa Inggris, ada kata kerja mengajar di situ, berarti I have taught English for 10 years. Saya sudah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Oke, jadi bedakan yang pakai been dengan yang pakai verb 3. Tapi ini harus ada terus have atau has, tergantung subjeknya. Oke, paham? Jadi saya buatkan contoh dulu yang pakai have dan has sesuai dengan subjeknya. Oke, ya.
Jadi ingat, present perfect ini dipakai untuk menjelaskan kejadian yang dimulai di masa lampau dan sampai sekarang pun masih terjadi, atau kejadian yang sudah dimulai di masa lampau tapi tidak jelas waktunya berakhir kapan. Namanya juga sampai saat ini dia sudah complete, sudah perfect. Ya, ini artinya present perfect. Contohnya, saya sudah mengajar bahasa Inggris, durasi waktunya kapan? Selama 10 tahun. Oke. Ya, lihat di sini ada kata sudah, complete sampai sekarang, dan mungkin beberapa tahun kemudian saya masih mengajar. Tapi yang saya jelaskan sampai sekarang saya masih mengajar ya. Berarti I have. Kenapa pakai have? Kenapa nggak pakai has? Seperti yang saya sebutkan tadi, yang has ini she, he, it. Sedangkan kalau I, you, they, we pakai have. Ya. I have. Kata kerja pertama mengajar apa? Teach. Ketiganya apa? Taught. I have taught. I have taught English for 10 years. Lihat di sini, ini durasi waktunya. Sudah saya mulai 10 tahun yang lalu sampai sekarang pun sudah complete 10 tahun, sampai sekarang saya masih mengajar. Jadi saya jelaskan, I have taught English for 10 years. Kegiatan mengajar ini saya sudah mulai di masa lampau dan sampai sekarang saya sudah complete 10 tahun mengajar. Mungkin beberapa tahun sampai nanti saya pun tua, nanti umur 70, kalau saya masih hidup 80, ini saya masih mengajar. Tapi yang saya jelaskan sampai saat ini saya telah mengajar bahasa Inggris, sudah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Okay, I have taught English for 10 years. Atau kamu sudah menjadi, ini yang bukan kata kerja ya, kamu sudah jadi seorang mahasiswa selama, mungkin kamu mahasiswa di awal-awal selama setahun, dan mungkin 2 tahun 3 tahun lagi kamu baru lulus, tapi sampai saat ini kamu masih, jadi kamu sudah, ya, kamu telah, saya buat di sini yang bukan non-verb, kamu telah menjadi mahasiswa UKI, Universitas Kristen Indonesia, selama 1 tahun. Ya. You have been a student of UKI sejak tahun lalu, since last year. Ya, kamu sudah, ya, menjadi, karena di sini nggak ada kata kerja, ini adalah kata benda, jadi kita pakai been di sini. Ingat, bedakan yang been, bedakan dengan yang verb 3. Ya, karena to be untuk present perfect itu pakai been. Okay. Kamu telah menjadi seorang mahasiswa UKI sejak, ya, ini waktunya dimulai kapan? Sejak tahun lalu, since last year. Artinya sampai saat ini, di saat saya ngomong kalimat ini, kamu masih sudah complete selama setahun kamu belajar di UKI. Ya, last year. Dimulai dari tahun lalu sampai sekarang pun masih. Tapi kamu jelaskan sudah jadi mahasiswa UKI, dan mungkin 2 sampai 3 tahun ke depan sampai kamu lulus kamu masih di UKI. Jadi yang kamu terangkan di sini adalah kamu sudah menjadi seorang mahasiswa UKI selama sejak tahun lalu. Atau kita ganti for 1 year, selama 1 tahun. Ya, bisa pakai since, bisa pakai for. Jadi bedakan pemakaian since and for. Kalau since dimulai sejak kapan di masa lampau waktunya, itu yang kita tekankan, dimulai kapan kejadian ini. Tapi kalau for, durasi waktunya dari sejak dimulai sampai saat ini sudah berapa lama. Itu bedanya since and for. Oke. Ya, ini yang pakai have, kita pakai yang has ya, yang subjeknya she, he, it. Oke. Oke, ada namanya Daniel di sini.
Daniel, oke, kita buatkan contohnya yang nama Daniel. Daniel itu sudah bekerja di UKI. Daniel itu adalah karyawan UKI. Daniel sudah bekerja di UKI itu selama kurang lebih 6 tahun. Daniel has, kenapa dia has setelahnya itu pakai has? Karena Daniel ini maksudnya ke he. Ya. Oke. Jadi Daniel has worked. Ini bentuk ketiga dari work, ya. Worked. Kenapa saya bilang ini bentuk ketiga bukan kedua, meskipun bentuknya sama, worked, kedua dan ketiga. Dari sini has-nya, pasti ini bentuk ketiga, ya. Daniel has worked in UKI, Universitas Kristen Indonesia, for about 6 years. Ya, durasi waktunya itu kurang lebih 6 tahun. Ya, saya kurang tahu pasti tapi kurang lebihnya 6 tahun ya. For durasi waktunya. Jadi Daniel telah atau sudah bekerja sampai saat ini yang present, sampai saat ini, di saat saya bicara ini, sampai saat ini inilah present, sudah bekerja, perfectnya worked, bentuk ketiga, ya. Ini verb 3. Jadi Daniel has worked in UKI for about 6 years. Oke. Ya, demikian penjelasan singkat saya mengenai present perfect tense. Saya jelaskan lagi, present perfect tense, tense waktu. Kalimat yang kita gunakan untuk present perfect itu menjelaskan kejadian atau kegiatan yang sudah terjadi, dimulai masa lalu, tapi di saat kita bicara kejadian tersebut sudah terjadi. Dan mungkin kita nggak tahu kedepannya masih mungkin terjadi, tapi yang kita tekankan itu adalah sudah dimulai di masa lampau dan sampai sekarang pun sudah complete, sudah terjadi, ya. Itu namanya present perfect. Present tandanya adalah auxiliary-nya pakai have dan has. Kalau have dipakai untuk subjek I, you, they, we. Kalau has dipakai untuk she, he, it. She itu kelompok perempuan, seorang perempuan, Maria, ibu saya, kakakmu perempuan, adikmu perempuan, itu she. Kalau he, Daniel, Mario, Rina, Siska, Intan, Rostio, Minar, etc. It itu untuk benda selain manusia, tapi jumlahnya 1. Itulah yang pakai has nanti. She, he, and it. Ingat, untuk yang bukan kata kerja pakai been. Contohnya tadi, saya sudah menjadi seorang suami. I have been a husband for 3 years. Ya. Kalau ada kata kerjanya, saya sudah mengajar. I have taught English for 10 years. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai present perfect tense. Mudah-mudahan penjelasan saya membuat kamu lebih memahami penggunaan tense di dalam kalimat-kalimat penulisan kamu atau di saat bicara. Okay, so I'm Gunawan Tambun Saribu, your English instructor for today. Thank you for your attention and thank you for viewing my video. And I do hope this topic or my explanation will improve your skill in the topic of present perfect tense. So thank you so much for today. God bless you. Bye.